Jadi haul itu maknanya menghidupkan kembali beliau yang saat ini mulai dimatikan ilmunya, dimatikan kebiasaan beliau, dimatikan semangat beliau. Dengan haul kita hidupkan kembali beliau di hati kita. Haul itu menghidupkan kembali yang telah mati bersama kepergian beliau. Tajdidul ahad, memperbarui perjanjian kita dengan beliau di haul. Bukan mengingat kematian, bukan. Wong kita ngingat sedih, ngapain sedih dulu? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan, keberhasilan, kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan kepada sahabat semua di dunia sampai di akhirat kelak. Tidak lupa mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan sempatkanlah selalu untuk mengirimkan sholawat kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW. Insya Allah itu semua akan menjadi penerang menuju jalan keselamatan dan menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin. Tanggal 5 Januari 2025 yang lalu bertepatan dengan 5 Rajab 1446 Hijriah, sebuah perhelatan akbar tahunan berlangsung di Martapura, Kota Banjar, Kalimantan Selatan, yakni haul yang ke-20 tahun Guru Sekumpul, atau peringatan 20 tahun wafatnya seorang ulama terkemuka di Kalimantan Selatan, yakni Abah Guru Sekumpul, yang tahun ini terbilang sangat meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat lebih dari 4 juta jemaah hadir dalam kegiatan tahunan itu, memecahkan rekor sebelumnya. Jemaah yang hadir bukan hanya dari Nusantara, tapi juga dari mancanegara seperti India, Pakistan, dan Afrika. Karena sedemikian kuatnya pengaruh dari kegiatan haul, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah itu haul? Apakah haul termasuk ibadah ataukah bid'ah? Sahabat Heril Anas TV, haul yang merupakan peringatan hari wafatnya seseorang tokoh telah menjadi bagian dari tradisi di tengah masyarakat kita di Indonesia. Sebuah kegiatan yang diadakan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang tokoh masyarakat yang diidolakan, seperti syekh, wali, sunan, kiai, atau habib. Haul Abah Guru Sekumpul adalah haul yang paling banyak dihadiri peserta atau jemaah dibandingkan dengan tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Ini menandakan pengaruh dari Abah Guru Sekumpul yang begitu besar pada masyarakat Indonesia. Haul yang diadakan untuk mengenang kembali Abah Guru Sekumpul itu telah menjadi kebiasaannya mendarah daging. Bahkan haul itu sendiri telah menjadi sebuah tradisi yang terus dibudidayakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sekumpul yang berada di Martapura, Kota Banjar, yang pengaruhnya menyebar di seluruh Nusantara sampai mancanegara. Kelegendarisan dan karismatik dari Abah Guru Sekumpul itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang, terutama yang merasa memiliki kedekatan dengan sang Abah Guru Sekumpul, yang menimbulkan tekad kuat untuk mengabadikan kenangan itu melalui kegiatan haul. Buya Yahya, panggilan akrab dari sosok ulama karismatik Yahya Zainul Ma'arif, mengatakan bahwa haul merupakan upaya untuk terus menghidupkan semangat dan ajaran dari tokoh ulama yang diidolakan, bukan untuk memperingati kematiannya. Siapa yang nyuruh mengingati kematian? Ya salah, kematian kok diperingati. Kesedihan nggak boleh diulang-ulang. Akan tapi justru kita mengingat kehidupan beliau agar hidup kembali di hati kita. Jangan mengingat kematian, bukan mengingat kematian. Jadi haul itu maknanya menghidupkan kembali beliau yang saat ini mulai dimatikan ilmunya, dimatikan kebiasaan beliau, dimatikan semangat beliau.
Dengan haul kita hidupkan kembali beliau di hati kita. Haul itu menghidupkan kembali yang telah mati bersama kepergian beliau. Tajdidul ahad, memperbarui perjanjian kita dengan beliau di haul. Memang, kekaguman yang sedemikian besar kepada sang tokoh ulama menjadikan orang-orang rela untuk mendatangi haul, tidak peduli berapapun jauhnya jarak yang harus ditempuh, beratnya medan, serta sulitnya perjalanan. Semuanya menjadi bukan masalah, asalkan bisa hadir dalam acara haul, dan meski harus mengorbankan waktu, harta, dan tenaga. Ini apa ini? Acara apa ini, Pak? Kalimantan. Kalimantan, mau ke Kalimantan orang Bapak? Oh, ada berapa ini? Dua aja. Dari mana, Pak? Dari Medan. Oh. Bukan mengingat kematian, bukan. Kita mengingat sedih, ngapain sedih? Dengar kepergian beliau sedih, tapi justru kita ingin menghidupkan kembali beliau di hati kita. Kebiasaan beliau, harapan beliau, cita-cita beliau, rencana beliau, kita hidupkan kembali. Haul telah menjadi kelaziman. Sebagian masyarakat telah menganggapnya sebagai sunnah. Malah ada yang menganggapnya sebagai sebuah kewajiban yang dikerjakan dengan mengharapkan keberkahan di balik peringatan haul itu. Nah, disinilah awal mula timbulnya persimpangan jalan. Ketika sebagian orang tetap memahami bahwa haul itu sekedar tradisi, sebagian lagi menganggapnya sebagai sunnah. Bahkan lebih jauh, ada yang menganggapnya sebagai kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 berfirman, "Jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah, yakni Al-Quran dan Ar-Rasul atau As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya." Lalu bagaimanakah pandangan Islam mengenai hal itu? Ustadz Zabid Basalama, seorang Ustadz Salafi sekaligus sebagai dosen dan penulis yang berasal dari Jember, berpendapat, kebiasaan yang semula hanya dianggap sebagai tradisi itu perlahan bergeser menjadi sesuatu yang dipahami sebagai sunnah, dan disitulah umat menjadi tergelincir menganggap sesuatu yang bukan sunnah itu sebagai sunnah Rasulullah, bahkan dianggap sebagai rangkaian ibadah. Kita masih melihat tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadi sebuah ibadah sebenarnya, bukan tradisi, karena mereka melakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah seperti itu memang yang harus dilakukan? Sehingga gimana kalau aku mati nanti? Harus menyediakan uang 40 juta atau 30 juta yang akan menjadi beban buat keluarganya. Apakah memang seperti itu yang diajarkan? Sehingga kalau nggak seperti itu, engkau nggak akan diampuni dosa-dosa. Ahibati fillah, cukup disolatin, 40 orang yang solatin. Atau kurang dari 40 orang, 3 soft. Asalkan tuh orang-orang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, insya Allah diampuni dosa-dosa. Sementara itu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, seorang pendakwah, mubalik dan penulis buku keagamaan asal Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah, mengatakan niat sebagian jemaah peserta haul itu juga perlu diluruskan. Kebanyakan dari mereka sengaja mengunjungi kuburan para wali yang dianggap memiliki karomah untuk kemudian memohon pertolongan melalui wasilah para wali itu. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali Songo dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa. Selanjutnya pendapat dari Ustadz Felix Yanwar Siau lebih menekankan kepada perlunya mengembalikan semua persoalan ibadah kepada dalil. Selama amalan itu tidak memiliki dasar dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka amalan itu tidak boleh disebut sebagai sunnah apalagi ibadah. Terkait dengan kegiatan haul, pendakwah keturunan Tionghoa ini mengatakan boleh saja dilakukan, tetapi sekedar dianggap sebagai tradisi atau budaya saja. Teman-teman, bagaimana cara berpikir di dalam Islam? Di dalam Islam sederhana, kalau ada dalil berarti ada yang namanya berasal dari Islam. Kalau tidak ada dalil berarti budaya.
Setauku 40 hari, 100 hari dan segala macam, aku masih cari dalilnya nih, belum ketemu. Gitu kan ya. Nah, makanya ini adalah bagian daripada budaya. Tapi mendoakannya itu adalah bagian daripada Islam. Oke. Sementara itu, Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027, juga seorang ulama yang memiliki pemikiran moderat, menjelaskan, sesungguhnya ziarah kubur atau mengunjungi makam seorang tokoh ulama adalah sunnah. Yang tidak boleh adalah mengkeramatkan kuburan atau makam seseorang yang dianggap memiliki karomah, lalu kemudian dijadikan alasan untuk meminta doa kepadanya. Ziarah kubur misalkan. Ziarah kubur itu kan sunnah. Termasuk untuk mengingat kita mati. Tapi oleh sebagian umat di masa lalu, dimanapun, itu bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga begitu, ziarah kubur dijadikan tempat untuk mengkeramatkan kuburan dan orang yang ada di kubur itu. Lalu meminta-minta pada orang yang ada di kubur. Dengan alasan wasilah. Padahal bisa langsung kepada Allah. Berdoa di kuburan nggak apa-apa, berdoa di mana saja kan boleh. Nah, menjadikan proses ziarah itu menjadi identik seluruhnya dengan agama itu masalah. Tapi sama masalahnya. Orang lalu jadi tidak, orang Muhammadiyah alergi ziarah kubur. Nah, itu sama masalahnya. Berikutnya pandangan dari Habib Muhammad Hussein Al-Habsyi, semakin mempertegas bahwa haul adalah sunnah Nabi dan memiliki dalil yang jelas, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pelaksanaan haul bertentangan dengan syariat. Di mana salahnya? Nah, kalau gitu berarti kita bisa katakan, jadi secara kalau kita bahas rinci, haul itu tidak ada satupun yang terkandung di dalamnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, setahun sekali itu ada ajaran dari Nabi Muhammad. Nih, ada riwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Juga diriwayatkan hadis yang senada dalam kitab Dalailun Nubuwah Imam Al-Baihaqi, yaitu dikatakan Nabi Muhammad SAW, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur syuhada inda ra'sil haul. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi makamnya orang-orang yang mati syahid. Kapan? Setahun sekali. Faqulu, maka beliau mengatakan, assalamu alaikum, keselamatan kesejahteraan atas kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, maka sesungguhnya kalian berada pada tempat kembali yang paling baik. Apakah cuma Nabi melakukan? Enggak. Wa kana Abu Bakar wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Dan sesungguhnya tradisi menziarahi makam syuhada ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Berarti berziarah ke makam orang soleh, mendoakannya setahun sekali, itu adalah tradisi yang bersumber dari ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pendapat sejumlah ulama tentang pelaksanaan haul. Dari penjelasan para asatis itu, semoga kita sudah mendapatkan pencerahan dan semakin menambah wawasan kita dalam menjalankan agama Islam yang mulia ini. Beberapa tokoh ulama Indonesia yang diperingati haulnya diantaranya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi, Syekh Sayyid Utsman Betawi. Selain tokoh ulama, juga ada beberapa tokoh agama lain yang haulnya diperingati secara rutin setiap tahun, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Kiai Haji Hashim Ashari. Juga ada sejumlah ulama pembaharu seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Umumnya, pelaksanaan haul itu selalu terkait dengan 3 kegiatan utama. Pertama, tahlilan yang dirangkaikan dengan doa kepada si mayit. Kedua, pengajian umum yang kadang dirangkai dengan pembacaan secara singkat sejarah orang yang dihauli, meliputi nazab, tanggal lahir atau wafatnya, jasa-jasanya, serta keistimewaan yang kiranya patut diteladani. Ketiga adalah saling bersedekah antara keluarga yang dihauli dengan orang-orang yang berpartisipasi pada acara tersebut. Yang apabila kita tinjau hukum dari ketiga hal itu,
dengan sendirinya akan menentukan hukum pelaksanaan haul itu sendiri. Hukum tahlilan dan membaca Al-Quran atau mendoakan mayit menurut pendapat mayoritas ulama dari 4 mazhab menyebutkan pahala dari semua kegiatan amal soleh yang diniatkan untuk si mayit akan sampai kepadanya. Amal soleh yang dimaksud mencakup semua kebaikan seperti bacaan Al-Quran, zikir, sedekah, dan lain-lain, termasuk mendoakan kepada si mayit. Yang tidak boleh adalah berdoa kepada si mayit. Tentu itu adalah dua hal yang berbeda. Mendoakan si mayit adalah berdoa kepada Allah agar memberikan pengampunan dan keselamatan untuk si mayit. Sedangkan berdoa kepada si mayit adalah memohon keselamatan kepada si mayit, dan itulah yang terlarang. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil atau haul. Tapi kok contoh dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Yang nyembelih wedhus ya makan-makan untuk mengenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarga. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkar kan dibacakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pasti. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Yang penting ojo-ojo nge-haul terus wae kalau wong. Lara di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Ingatan haul atau mengingat kembali orang yang meninggal dunia daripada orang-orang yang soleh, itu adalah sangat berpengaruh untuk membangkitkan semangat ibadah kita kepada Allah. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan sejarah orang-orang yang soleh. Bukan hanya para nabi, tetapi juga orang-orang yang soleh diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga begitu Nabi Muhammad SAW menceritakan orang-orang yang soleh. Kenapa NU haul? Nabi menghauli Siti Khadijah. Kenapa NU menyembelih kambing? Nabi juga menyembelih kambing. Kenapa NU dalam haul menceritakan riwayatnya yang dihauli? Nabi juga wala ingkana yuksiru min dzikriha. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kegiatan haul yang menyebabkan jutaan jamaah mengalir menuju ke suatu titik tumpul, menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan, yang sekaligus memupuk rasa cinta kepada sesama muslim, cinta agama, dan cinta ulama, memperkuat solidaritas dan jiwa sosial, yang akhirnya menghilangkan permusuhan, perpecahan di antara umat muslim, dan menghapus jiwa individualisme. Dari kegiatan haul itu tumbuh kembali moralitas dan etika Islam yang menyatu dengan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan melihat sisi-sisi baik itu, ditambah pula dengan penjelasan para asatis, maka terlepas dari berbagai bentuk kekurangannya, mari kita abaikan sikap pro kontranya dan berhenti mempermasalahkan status hukumnya. Selama pesan-pesan yang disampaikan di dalam kegiatan haul itu tidak bertentangan dengan syariat agama, tidak mengajak pada perpecahan umat, tidak saling mengkafirkan antara yang hadir dan yang tidak hadir, maka dengan sendirinya haul itu bukanlah sesuatu yang terlarang. Apalagi bila yang melaksanakan hal itu tidak menganggapnya sebagai ibadah yang diwajibkan, hanya sekedar tradisi yang dibudidayakan. Sekian celotehan.